Aduh bro, Taiwan sesadu ini dan gajinya besar. Masa sih kalian gak mau pergi kerja ke Taiwan? Pasti kalian sudah sering kan mendengar istilah-istilah atau cerita tersebut, tapi nggak banyak yang cerita soal sisi gelap saat kalian itu bekerja di Taiwan. Nah, jadi di video ini aku bakal bahas realita saat kalian itu bekerja di Taiwan. Jadi saran saya untuk teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan, jangan tonton video ini setengah-setengah. Sebelum lanjut ke pembahasannya, aku mau ucapin terima kasih dulu untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena aku bakal sering bagiin tips dan info kerja ke luar negeri, khususnya ke Taiwan. Sekarang kita bahas soal gaji dan biaya hidup. Nah, di sini masih banyak teman-teman yang ada di Indonesia itu yang masih tergiur mendengar gaji dari teman, sosial media seperti TikTok, atau bahkan dari sponsor kalau gaji di Taiwan itu bisa sampai 30.000 dolar Taiwan sampai 40.000 dolar Taiwan. Atau kalau dirupiahkan itu sekitar 15 juta rupiah sampai 20 juta rupiah. Nah, tapi nggak banyak yang tahu soal potongan dan biaya hidup di Taiwan. Itu kan seperti potongan lisensi, potongan pajak, ada asuransi, dan hidup gitu buat tempat tinggal, makan dan tempat tinggal. Itu kalau di total-total itu bisa 13.000 dolar Taiwan sampai 15.000 dolar Taiwan. Nah, kalau dirupiahkan itu 6,5 juta sampai 7,5 juta. Nah, belum lagi ketambah kalau kalian datangnya itu melalui PJTK atau sponsor, itu kan kalian kan pasti wajib terkena potongan 6 sampai 7 bulan gitu, harus dibayar gitu. Nah, belum lagi kalian itu perlu kirim untuk keluarga yang ada di rumah gitu. Misalkan keluarga kalian itu perlu uang kan kalian pasti perlu kirim gitu dan kalian juga pasti kan mau nabung gitu. Nah, jadi sudah dipastikan kalau kalian itu di sininya itu boros atau tidak bisa mengatur keuangan, itu gaji setiap bulan kalian itu pasti cuma numpang lewat. Oke, sekarang kita bahas soal beban kerja yang sangat tinggi. Nah, di Taiwan itu selain terkenal dengan sektor manufaktur atau pabrik, Taiwan juga terkenal dengan jam kerjanya itu yang sangat panjang. Bisa bervariasi 12 jam, 14 jam, atau lebih parahnya itu bisa sampai 18 jam. Itu udah termasuk lembur ya, teman-teman. Nah, kerjanya juga bisa sambil berdiri atau kerja fisik gitu, berat gitu, teman-teman. Itu realita yang sering terjadi, teman-teman. Saya sering mendengar dari rekan saya itu beda pabrik. Dia itu kerjanya itu full 1 minggu. 1 minggu itu Senin sampai Minggu itu dia berangkat. Itu kerjanya itu bisa 12 jam sampai 14 jam. Dia nggak ada libur sama sekali. Nah, itu realita yang sering terjadi di Taiwan. Pasti kalian kan jaranglah mendengar cerita-cerita tersebut. Kalian mungkin mendengar cerita enaknya saja gitu di Taiwan. Tapi ada positifnya juga. Positifnya itu apa? Jadi banyak dari teman-teman itu yang seneng gitu kalau dapat lembur itu banyak gitu. Jadi kan mereka kan dapat uang tambahannya itu banyak dari bekerja lembur gitu. Nah, di sini bukan bermaksud untuk menakuti teman-teman ya, tapi saya lebih sharing ke teman-teman supaya kalian itu lebih mempersiapkan diri ketika kalian itu mau berangkat bekerja ke Taiwan. Sekarang kita bahas adaptasi bahasa. Nah, jadi teman-teman kan pasti udah nggak aneh lah kalau teman-teman itu ketemu majikan yang terkesan kasar atau galak, kasar omongannya ya, dia itu sering marah-marah, itu kan pasti udah nggak aneh. Tapi apa jadinya ditambah kalian itu nggak bisa bahasa gitu, di sini ya, di Taiwan. Nah, itu kan bisa jadi mentalnya down lah. Setiap hari kena omel, setiap hari kena marah gitu sama atasan kalian. Saya juga dulu pernah dapat telepon dari teman saya itu, dia itu telepon ke saya, dia minta tolong, "Saya mau pindah pabrik lah karena di sini saya nggak kuat gitu, berat, nggak tahu berat kerjanya, nggak tahu dia kena omel." Tapi saya bilang, "Kamu kan masih baru di sini, perlu adaptasi gitu. Kamu kuat-kuatin dulu di situ, nikmatin dulu gimana kerjanya, cara kerjanya gimana. Kamu belajar bahasa gitu. Jangan cuma kamu ngandelin otot doang gitu, tapi skill-nya juga diasah lah sedikit dari cara ngomongnya, ketika dia nyuruh apa, kamu tahu, ketika dia bilang apa, kamu ngerti gitu. Jadi jangan cuma mental doang yang kamu siapin, tapi bahasa lah, at least ketika kalian bisa bahasa, nggak bisa ngomong, tapi kalian itu ngerti maksud bos kalian atau atasan kalian itu nyuruh apa, itu mending lah, nggak mungkin kalian itu setiap hari itu kena omel, karena kalian itu pasti tahu kalian disuruh apa gitu, teman-teman. Jadi jangan cuma mental yang disiapin, tapi juga skill bahasa kalian bisa tingkatin. Toh nggak ada ruginya ketika kalian itu belajar bahasa, itu juga bisa menjadi ilmu atau wawasan kalian ke depannya. Di sini saya sharing dari realita yang saya alami dan juga teman-teman yang ada di sini. Ada yang overstay atau jadi PMI kaburan, ada yang masuk rumah sakit karena terlalu overwork atau kerjanya itu terlalu lama, terlalu capek atau kelelahan itu teman-teman. Nah, maksudnya apa sih overstay? Jadi overstay itu banyak dari teman-teman itu yang memilih menjadi PMI kaburan karena masa kerjanya itu, masa kontraknya itu udah habis.
kan maksimal kontrak di sini kan 12 tahun kecuali teman-teman mengajukan KTP sini. Nah, jadi kenapa sih mereka itu memilih menjadi PMI kaburan? Karena banyak dari mereka itu yang lupa kalau awal tujuan mereka itu ke sini tuh untuk apa. Jadi mereka itu mau nggak mau melanjutkan kerja di sini dengan menjadi PMI kaburan, karena banyak dari tujuan mereka itu yang belum tercapai, teman-teman. Tapi saya pribadi nggak bisa menilai semua orang itu kayak gitu. Tapi kan kita bisa belajar dari kesalahan mereka untuk tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari gitu, teman-teman. Poin terakhir ini mungkin poin yang paling penting buat kalian. Jadi berangkatlah ketika kalian itu siap. Nah, siap di sini itu bukan berarti kalian siap berangkat aja, saya siap berangkat kerja ke Taiwan. Bukan, tapi kalian itu siap secara mental, secara fisik, cara bagaimana kalian mengatur dan mengelola keuangan kalian di sini. Itu sebenarnya itu Taiwan itu bisa jadi jalan sukses buat kalian atau jalan rezeki buat kalian. Gitu teman-teman. Karena bukan sebesar apa nominal gaji yang kita terima di sini, tapi bagaimana cara mengelola dan mengatur keuangan kita di sini, teman-teman. Kalian juga harus bisa bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Itu kan dua hal yang benar-benar berbeda gitu, teman-teman. Apalagi ditambah jika kalian datang ke sini melalui PJTKI atau sponsor, itu kan kalian sudah terkena potongan wajib 6 bulan sampai 7 bulan. Kalian juga perlu mengembalikan uang yang kalian keluarkan ke sini, teman-teman. Gitu. Karena mungkin jika dijelaskan di satu video ini cara mengelola dan mengatur keuangan ketika potongan itu terlalu panjang, mungkin nanti saya bisa buatkan di video selanjutnya cara mengelola dan mengatur keuangannya ketika kalian itu masih potongan, teman-teman. Jadi segitu aja video dari saya. Selamat berjuang dan salam Sobat PMI.